Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi rekan-rekan akademian dengan saya di video hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan. Dan untuk para mahasiswa saya, terutama mata kuliah wawasan pendidikan, di video ini Ibu akan melanjutkan seperti yang di video lalu tentang hakikat manusia. Dan di video ini kita akan belajar mengenai hakikat pendidikan. Ini masih satu bab dengan hakikat manusia karena memang babnya berjudul Hakikat Manusia, Pendidikan, dan Keterhubungan di antara keduanya. Sedikit akan mengulas materi yang lalu. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan, sasaran pendidikan itu adalah manusia. Objek atau subjek pendidikan itu manusia. Kenapa manusia? Karena memang tugas dari pendidikan itu menuju atau mewujudkan atau mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, ya. Jadi belum tentu manusia-manusia itu mampu mengembangkan potensinya secara maksimal jika tidak melalui proses yang namanya pendidikan. Tugas mendidik itu hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu. Sebenarnya, Ibu paham ya, terutama untuk mahasiswa saya paham bahwa Anda itu berasal dari latar belakang ilmu murni yang memang tidak masuk ke dalam bidang studi kependidikan, tetapi karena kita berada di bawah naungan LPTK, maka wajib bagi Anda memahami makna pendidikan. Minimal ketika itu tidak sesuai dengan nantinya latar belakangnya dengan profil lulusan Anda, paling tidak itu akan berguna ketika Anda memiliki putra dan putri. Jadi Anda paham mengenai apa itu pendidikan secara lebih, ya paling tidak kulit luarnya gitu, tidak secara mendalam ya, beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang berasal dari latar belakang kependidikan. Tetapi diharapkan nantinya Anda akan mampu memberikan pengalaman pendidikan yang bermutu atau berkualitas baik terhadap anak-anak Anda nantinya. Ketika kita bicara pendidikan itu sebetulnya memuliakan kemanusiaan manusia untuk dia dapat mengisi dimensi kemanusiaan melalui pengembangan jati diri manusia itu sepenuhnya. Ada berbagai macam definisi dari pendidikan, nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya, tetapi kita sebatas pengantar dulu saja untuk slide yang pertama. Sifat hakikat manusia itu sudah pasti memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Meskipun karakteristik umumnya itu sudah bisa dilihat ya dari berbagai macam literatur atau teori-teori kependidikan yang ada atau teori-teori belajar, dan tetapi tidak serta-merta bahwa teori-teori yang ada itu sudah pasti akan menentukan karakteristik atau kepribadian manusia itu sendiri, karena memang sifatnya sangat kompleks ya manusia itu, jadi tidak bisa sebatas hanya dipelajari dari satu sudut pandang teori saja. Pemahaman seorang guru atau pendidik terhadap sifat hakikat manusia, dia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia itu sendiri. Misal ya, ketika ada seorang pendidik, contoh guru SD, dia berhadapan dengan siswa sekolah dasar, maka wajib baginya untuk memahami karakteristik siswa sekolah dasar seperti apa. Beda dengan guru-guru yang berasal dari sekolah menengah. Mereka akan berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari karakteristik remaja, sehingga kita katakan di beberapa literatur ada yang bilang di dewasa awal ya, atau remaja akhir. Itu juga perlakuannya akan sangat berbeda. Karena ketika seorang pendidik mampu mendalami karakteristik anak didiknya dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah acuan
bagi guru untuk menyusun strategi, metode, teknik pembelajaran yang dirancang agar terlaksananya tujuan pembelajaran dengan baik. Selain itu juga agar terjadi interaksi antara guru dengan siswa melalui komunikasi edukatif karena guru paham dengan baik perkembangan karakteristik anak didiknya. Kalau Anda mahasiswa kependidikan, nanti ada mata kuliah perkembangan peserta didik, itu akan dipelajari perkembangan manusia itu dimulai dari usia 0 sampai pada di dewasa. Meskipun memang di beberapa poin-poin tertentu, misalkan untuk mahasiswa bidang studi tertentu, itu akan dipelajari lebih mendalam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah pengertian pendidikan. Ada Ibu membuat 5 pengertian pendidikan. Pendidikan adalah segala tindakan yang terencana yang dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab moral untuk membantu manusia menjadi dewasa dan mandiri. Ini menurut Langford. Langford menekankan pada pendidikan itu adalah tindakan yang terencana dan sengaja dilakukan serta bertujuan supaya manusia itu menjadi dewasa dan mandiri. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan menurut Langford. Lalu kita kemudian lihat lagi, menurut Driarkara, dikatakan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda, ya. Manusia muda itu berarti dimulai dari level pendidikan anak usia dini sampai nanti dia bisa berubah menjadi manusia dewasa mandiri yang bertanggung jawab. Itu adalah intinya ya dari pendidikan. Lalu kemudian Godfrey Thompson dalam Jahara Inggris itu juga menegaskan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang menetap atau permanen di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan sikap dari individu tersebut. Diharapkan bahwa ketika manusia itu sudah mengenyam pendidikan dan dia sudah berinteraksi dengan lingkungan, diharapkan terjadinya perubahan pikiran, sikap dan kebiasaan yang menuju ke arah yang bersifat positif ya. Jadi manusia yang tahu dengan baik nilai norma yang diatur di masyarakat, lalu kemudian mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, lalu kemudian manusia-manusia yang kreatif dan inovatif itu sangat dibutuhkan saat ini ya, sehingga pendidikan menjadi hal yang penting. Berikutnya, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di tahun 1984 mengemukakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya manusia kecil yang belum dewasa. Ada salah satu teori, tapi saya agak lupa. Dia masuk ke dalam teori belajar behavioristik. Saya lupa siapa ininya ya, siapa pakarnya yang bicara bahwa anak-anak itu bukanlah miniaturnya orang dewasa. Anak-anak ya anak-anak. Kalau dulu sekali ya, anak-anak itu sering sekali dianggap manusia dewasa tetapi berukuran mini sehingga pakaiannya lalu kemudian makanannya itu disamakan dengan porsi atau ukuran tubuh orang dewasa, padahal tidak seperti itu. Ketika seorang manusia itu masih berada di tahap anak-anak, maka seluruh pikiran, perilaku, kepribadian ataupun wataknya yang ada yaitu perilakunya anak-anak. Nah, wajib bagi pendidikan itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak sehingga ketika dia dewasa nanti akan menuntun kepada perkembangan manusia yang matang, mandiri, bertanggung jawab, sehingga tercapainya kebahagiaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini saya ambil dari buku Bahan Ajar Wawasan Pendidikan yang disusun oleh tim dosen UNJ. Berikutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan menurut undang-undang ini jauh lebih lengkap dibandingkan pengertian-pengertian yang sebelumnya dan sangat mewarnai sistem pendidikan di Indonesia. Artinya bahwa negara ingin anak-anak bangsa itu tidak hanya pintar secara kognitif atau secara pengetahuan, tetapi mereka memiliki sikap sosial ataupun sikap spiritual yang ditanamkan di dalam diri mereka. Sehingga kalau kita lihat ya, ketika Anda SMA, Anda melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau mungkin di buku pelajaran Anda melihat yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti pasti yang pertama itu adalah sikap spiritual. Kenapa sikap spiritual? Karena itu memang sejalan dan selaras sesuai dengan tuntutan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan tujuan pendidikan secara kognitif atau pengetahuan justru berada di posisi nomor 3. Ya, kalau posisi nomor pertama tujuan pendidikan itu adalah sikap spiritual, yang kedua itu adalah sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, yang ketiga itu adalah pengetahuan, dan yang keempat itu adalah keterampilan atau psikomotorik ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa pendidikan itu sangat menekankan kepada sikap-sikap ya dibandingkan kepada pengetahuan itu sendiri. Sehingga dia ditempatkan di nomor 1 dan 2. Ciri umum pendidikan, sehingga berdasarkan ketiga pengertian tadi, bahwa pendidikan itu mengandung tujuan yang ingin dicapai. Tidak akan bisa pendidikan itu berlangsung tanpa adanya sebuah tujuan ya. Pasti harus ada tujuan yang direncanakan, tujuan yang memang secara sadar dibuat sehingga manusia itu akan mengenyam proses pendidikan. Pendidikan itu berbeda ya dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu konteksnya adalah kegiatan yang terjadi di dalam kelas. Sedangkan kalau pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tetapi bisa terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan negara. Sehingga sifat pendidikan itu jauh lebih umum daripada pembelajaran. Nah, lalu kemudian untuk mencapai tujuan yang ada di dalam pendidikan, maka kita memerlukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih materi-materi, strategi atau kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai ya. Jenjang pendidikan dasar SD dan SMP itu pasti akan pemilihan materinya akan sangat berbeda ketika anak didik berada di jenjang yang SMA. Nah, makanya kurikulum itu akan mengatur disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Tidaklah mungkin kurikulum SMA bisa diberikan ke SD dan begitu pun sebaliknya. Sehingga wajib ketika kita mau mengadakan sebuah pendidikan, maka wajib kita harus tahu dulu karakteristik perkembangan dari setiap anak didik. Berikutnya lagi, kegiatan pendidikan itu dapat diberikan di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kan pendidikan itu ada 3 jenis ya. Ada pendidikan formal itu seperti sekolah ya, TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu termasuk ke dalam pendidikan formal, artinya pendidikan yang berada di dalam lembaga sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah. Kalau informal itu berada di dalam lingkungan keluarga, sedangkan non formal itu adalah pendidikan-pendidikan yang memang dilakukan untuk menambah kapasitas pendidikan formal. Kalau informal misalkan di dalam keluarga ya, pendidikan informal itu adalah pendidikan pertama kali yang pasti akan dilalui oleh setiap orang. Jadi keluarga itu adalah media pendidikan pertama sebelum masuk ke dalam pendidikan formal.
Lalu kemudian kalau non formal seperti apa? Kursus itu termasuk ke dalam pendidikan non formal. Lalu kemudian kelompok-kelompok belajar, diklat ya, pelatihan, dia masuk ke dalam pendidikan non formal. Baik pendidikan formal maupun informal ataupun non formal, semuanya diselenggarakan memang memiliki tujuan, meskipun tujuannya barangkali akan berbeda-beda. Misal pendidikan informal dia akan terfokus kepada yang sifatnya spiritual dan sosial. Bagaimana seorang anak diatur di dalam keluarga mengenai tata norma atau nilai yang berlaku di lingkungan keluarga ataupun masyarakat untuk dia bertindak. Contoh gampangnya adalah anak-anak mulai diajarkan cara bersopan santun, cara berbicara atau cara berperilaku ketika dengan orang dewasa, itu masuk ke dalam pendidikan informal. Diharapkan ketika anak-anak dibekali oleh pendidikan informal di dalam keluarga dengan baik, maka dia akan pantas ya dan patut untuk berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pendidikan informal yang terjadi di dalam keluarga hendaknya tidak berseberangan dengan norma atau nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Itu catatan pentingnya. Lalu kemudian berikutnya, batasan pendidikan berdasarkan fungsinya, kita katakan pendidikan itu sebagai proses transformasi budaya ya, artinya pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari generasi tua ke generasi muda, meskipun memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat mempengaruhi pendidikan ya. Kalau dulu perkembangan teknologi itu kan tidak semaju seperti sekarang, tetapi akan ada beberapa nilai yang tidak bisa diubah meskipun terjadinya perkembangan iptek. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, lalu nilai apa lagi ya? Nilai-nilai gotong royong dan segala macam itu ya sampai kapanpun itu pasti akan selalu dilestarikan. Itu masuk ke dalam yang namanya pendidikan ya. Jadi pendidikan itu tidak melihat kepada aspek pengetahuan, sekali lagi saya tekankan, tetapi juga dia melihat kepada pewarisan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Makanya kalau manusia yang berpendidikan itu adalah pasti manusia yang berbudaya. Nah, nilai-nilai yang kurang cocok diperbaiki. Misalnya tata cara adat perkawinan ya. Barangkali saat ini adat perkawinan zaman dulu seperti apa, sekarang karena sudah ada perkembangan iptek itu semakin disesuaikan dengan perkembangan selama tidak melanggar nilai-nilai agama atau prinsip-prinsip agama yang ada di dalam sistem perkawinan. Nah, kemudian nilai-nilai yang sudah tidak cocok sebaiknya diganti, misalkan pendidikan seks ya. Pendidikan seks itu bukan hanya mengajarkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga memang harus dibekali dari usia dini, misalkan dari seorang anak mengetahui fungsi reproduksinya, lalu bagaimana cara bergaul dengan teman-teman lawan jenisnya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan pernikahan usia dini, kehamilan di luar nikah dan sebagainya, dan itu semuanya masuk ke dalam sistem pendidikan ya. Pendidikan itu merupakan proses pembentukan pribadi yang seperti apa, yang sistematis dan sistemik, terarah pada terbentuknya kepribadian manusia itu sendiri. Ini mohon maaf ya, bukannya saya meng-underestimate kepada satu kelompok tertentu, tetapi ketika Anda berhadapan misal dengan dua kelompok masyarakat atau dua kelompok manusia sajalah. Nah, kelompok A itu adalah yang memiliki latar belakang hanya mampu mengenyam bangku sekolah dasar. Lalu yang kedua, ini adalah kelompok manusia yang dia sudah mampu sampai mengenyam lulusan sarjana. Itu keduanya ketika mereka berinteraksi terlihatnya sangat berbeda. Bisa dilihatnya dari apa? Dari cara bicaranya,
lalu dari cara berperilakunya gitu ya, lalu kemudian dari dia cara berpikirnya itu akan sangat sangat berbeda. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah memungkinkan orang-orang yang lulusannya hanya cukup sampai sekolah dasar, tetapi mereka mampu bergaul dengan orang-orang yang berada di latar belakang pendidikan yang bagus ya, misalkan saja. Nah, jawabannya mampu saja. Lingkungan akan mampu membentuk manusia di mana dia tinggal. Jadi kalau dia berada di lingkungan masyarakat yang notabene kebanyakan tetangganya itu berprofesi sebagai guru atau berprofesi sebagai karyawan lainnya, pasti dia akan bisa berbaur dan membentuk dirinya menjadi orang-orang seperti itu, meskipun secara logika berpikirnya mungkin tidak terlalu tidak terlalu bisa menyamai, tetapi secara kepribadian, secara dia berbicara, berperilaku pasti bisa. Tapi itu butuh proses, sama seperti kalau teori behavioristik. Kalau kita lihat, behavioristik menekankan bahwa kepribadian itu sangat ditekankan pada lingkungan. Kalau lingkungan Anda itu baik, positif, maka akan Anda terbawa positif. Nah, itu berkaitan juga dengan pendidikan di sini. Ya, meskipun dia tidak melalui pendidikan formal. Kita bisa lihat ya banyak tayangan-tayangan di YouTube atau di media televisi bahwa orang-orang yang dia tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi tetapi sukses dan segala macam ya, karena dia dibarengi oleh pendidikan kehidupan masyarakat yang bagus. Dia berada di lingkungan yang mendukung kesuksesan ya. Pola pikir itu sangat mempengaruhi, sehingga mungkin pendidikan formalnya tidak baik tetapi dia memperoleh pendidikan non formal ataupun pendidikan informal yang cukup baik dari keluarganya, itu juga sudah cukup mendukung. Tetapi ketika manusia ini tidak mendapatkan pendidikan formal yang baik, lalu kemudian dia hidup di lingkungan masyarakat juga yang notabene hampir sama dengan dia, ya paling tidak ya kita akan bisa lihat perbedaan itu akan sangat sangat jelas sekali. Lalu kedua, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, satu proses kegiatan yang terencana untuk membekali individu agar menjadi warga negara yang baik. Logikanya adalah ketika warga negara mengenyam pendidikan formal ya, semua warga negara mengenyam pendidikan formal, maka dia akan menjadi warga negara yang ya patuh, taat hukum, tahu aturan, lalu menjadi disiplin ya, lebih bertanggung jawab seperti di Jepang ya. Jepang kan sistem pendidikannya bagus sehingga masyarakatnya juga lebih mudah diatur ya, karena berasal dari orang-orang yang mengenyam pendidikan formal yang baik ya. Meskipun yang itu juga sebetulnya baik, yang tidak terlalu tinggi, tetapi tetap saja usaha untuk dia mencapai atau membekali diri menjadi warga negara yang baik itu jauh akan lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki pendidikan formal yang baik. Lalu berikutnya, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan melalui pendidikan diberikan bimbingan kepada individu untuk mengembangkan bakat yang dapat digunakan untuk bekerja, karena bekerja merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Ketika pendidikan formal itu dilalui oleh individu dan dia mengenyam pendidikan tinggi, itu sebetulnya sudah wujud dari investasi ya. Investasi ilmu itu memang sangat berperan di dalam mengembangkan bakat seseorang ketika dia masuk ke dalam dunia kerja. Apalagi sekarang di zaman serba teknologi seperti sekarang ini, perusahaan akan lebih melihat kemampuan apa yang Anda miliki di luar daripada ijazah. Biasanya kalau mahasiswa saya ya sudah ngejar-ngejar bimbingan skripsi, mau lulus 3,5 tahun, saya akan tanyakan apa kelebihan Anda selain daripada ijazah lulus 3,5 tahun, karena memang 3,5 tahun itu sekarang tidak terlalu tidak terlalu wah gitu. 3,5 tahun kalau Anda tidak dibekali oleh kecakapan
lainnya di luar daripada yang ada di dalam bangku perkuliahan ya tetap saja gitu tidak akan maju. Tetapi keunikan, inovatif, kreatif ya kekritisan itu saya ada di dalam video saya itu kalau nggak salah mengenai HOTS ya nanti bisa Anda cek di dalam video itu. Saya menekankan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu susah mencari orang-orang yang memiliki jiwa kritis, jiwa inovatif, dan jiwa kreatif karena cenderungnya rata-rata ya yang masih minim pengalaman, lalu kemudian hanya berfokus kepada nilai saja, pengumpulan nilai di mata kuliah ya meskipun itu juga menjadi hal yang penting, tetapi akhirnya lulusan-lulusan menjadi kering terhadap kemampuan di luar dari yang ada di bangku perkuliahan. Nah, itu bisa kita katakan kemampuan di luar bangku perkuliahan dianggap sebagai pendidikan non formal. Lalu kemudian sudah habis. Baik, kira-kira demikian slide ini. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini dapat dipahami dengan baik oleh Anda semua dan kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.